warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi, Ibu dengan Ibu siapa namanya? Ibu Rima. Oh, Ibu Rima. Oke. Saya dengan Ibu Vinka, saya perawat di puskes ini ya Bu ya. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kanker leher rahim. Nah, manfaatnya supaya Ibu dapat memahami kanker leher rahim itu apa gitu ya Bu ya. Nah, di sini mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 20 menit ya Bu. Nanti Ibu bisa bertanya kepada saya. Apabila Ibu sudah mengerti, nanti saya akan bertanya balik kepada Ibu supaya dapat mengevaluasi apakah Ibu sudah mengerti tentang materi ini ya Bu ya. Oke, sebelum kita masuk materi, Ibu sudah pernah dengar tentang kanker leher rahim atau kanker serviks? Tidak. Sudah? Apa itu menurut Ibu? Kanker apa? Lupa ya? Nggak apa-apa, kita bahas lagi ya Bu ya. Oke, jadi sebelum membahas kankernya, kita bahas dulu leher rahim itu apa ya Bu ya. Jadi leher rahim itu bisa dilihat di sini ya Bu ya. Jadi dia itu ada di puncaknya vagina gitu ya. Di ujungnya, di paling bawah leher rahim gitu ya. Nah, biasanya untuk pemeriksaan kanker leher rahim itu harus dilakukan dengan alat spekulum. Jadi seperti cocor bebek yang membuka vagina supaya ini bisa terlihat gitu ya. Kemudian kanker leher rahim itu penyakit tumor ganas ya Bu ya, yang disebabkan oleh virus HPV namanya. Nah, nanti penularan itu melalui hubungan seksual gitu. Biasanya sih kalau masih awal-awal itu dia belum terasa sakit ya Bu, masih apa ya, dia udah ada virusnya tapi kita belum bisa merasa sakit, makanya harus deteksi dini gitu ya Bu ya. Nah, di sini bagaimana sih kita bisa mengetahui apakah leher rahim kita tuh sehat atau enggak? Nah, ibaratkan dua jagung ini Bu, sama-sama bagus ya kalau kita bisa kita nilai dari luar nih, tapi ketika dibuka ada yang busuk, ada yang bagus. Nah, begitu juga dengan kanker leher rahim. Kalau misalnya perempuan dikumpulkan, belum tentu semuanya leher rahimnya bagus gitu. Makanya kita harus segera periksakan ke puskesmas ya Bu, atau ke praktek bidan bisa, ke dokter bisa gitu. Nah, ini ada penyebab dan faktor resiko kanker leher rahim. Yang utama itu penyebabnya itu cuma satu ya Bu ya, virus HPV. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kanker. Nah, dari mana kita bisa dapat virus itu? Dari hubungan seksual. Hubungan seksual dengan siapa? Yang pertama, orang yang beresiko itu menikah atau berhubungan badan sebelum 17 tahun, ya. Terus berganti-ganti pasangan seksual itu juga apa ya? Rentan ya Bu ya. Kemudian juga terpapar infeksi menular seksual, itu sangat bahaya. Kemudian melahirkan banyak anak. Kenapa orang yang banyak anak itu harus sering dilakukan pemeriksaan IVA rutin ya Bu ya. Terus juga perokok baik yang aktif maupun pasif. Terus penurunan daya tahan tubuh, jadi virus itu mudah masuk ke tubuh. Terus juga ada mempunyai saudara perempuan atau ibu yang menderita kanker leher rahim. Karena memang kemungkinan kecil sih memang ada dari keturunan, tapi memang yang lebih besarnya dari virus ini sendiri gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara deteksi dini kanker leher rahim? Itu dengan cara kita periksakan ke petugas kesehatan yang sudah paham ya, terutama bidan atau dokter kandungan bisa. Rumah Ibu dekat puskesmas? Deket kan ya, deket sini kan ya. Jadi atau deket sama klinik-klinik gitu. Jadi setiap perempuan, umur Ibu sudah berapa? 35. 35. Sudah punya anak berapa? 3 ya, oke. Berarti Ibu masuk kriteria ini Bu. Untuk deteksi dini kanker leher rahim itu umur sekitar 30 sampai 50 tahun ya. Nah, bagaimana dilakukannya? Yang pertama itu dengan cara tes IVA namanya. Jadi nanti ada asam cuka di
dioleskan di kapas. Nanti kapas itu akan dimasukkan ke leher rahim ibu untuk dioleskan di sana, gitu ya. Nanti apabila ada perubahan warna di situ dan dicurigai ada virus, nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, terus yang kedua ada tes pap smear. Ini dilakukan pengambilan jaringan di leher rahim ibu. Ini biasanya lebih lama Bu, karena memang sampel jaringan itu harus dikirim ke laboratorium ya. Lalu apa perbedaan dua ini? Yang pertama itu tes IVA itu memang lebih cepat Bu. Jadi ketika sudah dioleskan itu langsung terlihat apakah ada perbedaan atau tidak. Tapi kalau misalnya pap smear itu harus nunggu 1-2 minggu ya. Nah, ini ada langkah-langkah tes IVA tadi. Jadi ibu tuh harus dipastikan apakah ibu sedang hamil. Kalau misalnya lagi hamil itu nggak bisa, karena dia harus menunggu melahirkan dulu. Dan itu pun harus nunggu sampai 6 minggu baru boleh bisa. 6 minggu dari melahirkan ya. Terus juga ibu juga diminta untuk melepaskan celana dalam dan menggunakan sarung yang sudah tersedia. Jadi di sini ibu jangan malu-malu kalau diperiksa ya. Ya namanya kita pernah melahirkan juga, pasti kan mereka juga sudah tahu ya, sudah biasa untuk melayani kegiatan seperti ini. Terus juga ibu jangan jangan tegang, harus tenang. Kalau ibu tegang, takutnya sakit gitu ya, harus rileks. Nah, untuk hasilnya, kalau misalnya hasilnya negatif, itu bukan berarti aman ya Bu ya. Tapi kita harus tetap wanti-wanti. Nah, kenapa? Karena misalnya ibu cek hari ini negatif, ibu 5 tahun kemudian harus cek lagi. Misalnya negatif lagi 5 tahun kemudian harus cek lagi. Jadi harus rutin 5 tahun sekali. Kecuali kalau misalnya ibu ada keluhan lain ya. Misalnya di tahun kedua atau di tahun ketiga, ibu ada keluhan sakit perut ataupun keputihan terlalu banyak, pokoknya keluhan yang belum diketahui, itu boleh dikonsultasikan sebelum nunggu 5 tahun, nggak apa ya. Nah, ini bagaimana kalau hasilnya positif? Nah, ini sudah menunjukkan adanya gangguan di leher rahim ibu. Tapi ini bukan berarti kanker ya Bu ya. Tetap harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui ini kanker beneran bukan gitu, apa baru mau jadi gitu. Nah, misalnya nih kita minta jauh ya, misalnya ibu ada orang positif, itu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan terapi. Terapinya itu namanya krioterapi. Jadi pokoknya nanti saya jelasin di sini. Terus juga misalnya ibu nih positif, terus ibu berpikir ini kan belum tentu kanker, udahlah nanti aja berobatnya gitu. Ataupun masalah ekonomi ya, kadang orang-orang ya, itu sebenarnya harus tetap dideteksi lebih lanjut ya Bu, karena takutnya nanti virusnya itu dapat berkembang, dapat menyebar sehingga menjadi kanker. Makanya setelah kita tahu adanya hasil IVA ini positif, harus segera diperiksakan lebih lanjut ya. Nah, ini tadi konseling krioterapi ya Bu ya, terapi yang dilakukan kepada ibu-ibu yang hasil pemeriksaan IVA-nya positif. Jadi di sini ada kayak bola es, nanti dimasukkan ke leher rahim ibu supaya dapat meruntuhkan bagian-bagian yang mengganggu ya Bu ya. Nanti mungkin sedikit agak kram gitu, tapi biasanya nggak lama sih Bu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan setelah krioterapi. Jadi ibu biasanya akan mengalami kram, terus keluar cairan bening bercampur darah, biasanya berlangsung sekitar 1 bulan. Terus juga ibu juga nggak boleh berhubungan badan dulu ya Bu dengan suami selama 1 bulan, karena takutnya nanti mengganggu proses penyembuhan di dalam rahim. Kemudian juga nanti dulu menggunakan obat-obatan untuk rahim ya, takutnya nanti pengobatannya jadi double tumburan, jadi akhirnya tidak fokus untuk menyembuhkan si virus ini gitu.
Kemudian juga misalnya ibu positif pada bulan ini, 1 bulan kemudian ibu harus cek kembali apakah sudah ada perubahan. Kemudian di 6 bulan kemudian ibu harus cek kembali. Kemudian 1 tahun kemudian ibu harus cek kembali, karena supaya dapat mengetahui perkembangan virusnya, apakah nambah atau semenjak dari krioterapi jadi hilang atau berkurang gitu ya Bi ya. Nah, kalau misalnya ibu setelah di krio merasakan demam, sakit perut yang hebat, terus juga apa ya, ada gumpalan darah, perdarahan, itu harus segera dikonsultasikan karena takutnya nanti ada penyebab lain ya. Oke, gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Apakah pemeriksaan IVA dapat dilakukan saat mens? Oh, ya lupa saya jelaskan. Tadi pemeriksaan IVA itu kan yang pertama nggak boleh hamil ya. Kemudian yang kedua itu nggak boleh mens. Jadi harus di luar waktu mens ya. Ada lagi yang ditanya? Pemeriksaan IVA sakit nggak? Oh, nggak, asal ibu jangan tegang, relax kata saya tadi. Paling kayak ini aja sih Bu, ada yang masuk kan nggak nyaman ya. Apalagi ya tau lah kayak gitu ya. Jadi ada yang masuk tiba-tiba langsung diregangkan pakai cocok bebek, mungkin itu aja sih rasa. Udah paham ya Bu ya? Ada lagi yang mau ditanya? Cukup ya? Oke, kalau saya tanya balik gimana? Bisa nggak? Kanker leher rahim itu apa Bu? Ada gangguan di mana di leher rahimnya ya? Akhirnya Terus kalau misalnya negatif, kapan lagi periksa? 1 bulan, 5 tahun. 5 tahun. Oh iya, pinter. Ternyata ibu udah paham ya, tapi nggak apa-apa walaupun agak lupa-lupa namanya baru dapat informasi ya. Oke, ini ada leaflet ya Bu, bisa ibu baca di rumah. Ini informasinya tentang kanker leher rahim, bisa ibu sebarkan ke keluarga, ke tetangga ya yang umurnya terutama 30 sampai 50 tahun tadi ya. Ini bisa dibawa pulang. Kalau ibu lupa bisa ibu baca lagi. Oke. Kalau ibu sudah paham dan sudah tidak ada yang ditanya lagi, saya akhiri ya Bu. Terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.